Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, resmi kabar gembira dari Kemendikbudristek untuk kategori pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 Bapak Ibu ya, terkait dengan tes CAT BKN untuk P2 dan P3. Untuk soal kompetensi teknisnya nantinya itu adalah soal penilaian situasi kerja. Otomatis nantinya peluang lulus ASN 2023 semakin besar. Kenapa admin berani mengatakan seperti itu? Karena nantinya akan ada perbedaan mendasar Bapak Ibu ya untuk soal-soal yang diujikan untuk P2 P3 dan tentunya dengan pelamar umum. Seperti itu kira-kira ya, dan ini sudah resmi dari Kemendikbudristek karena diposting di portal pppk kemdikbud.co.id. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu silakan kunjungi portal resmi dari Kemendikbudristek karena di situ sudah banyak terdapat informasi-informasi resmi terkait dengan perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Dalam artian untuk website guru.pppk.kemdikbud.co.id itu sudah mendapatkan update data terbaru Bapak Ibu, atau dikatakan update informasi terbaru. Yang mana di sini kita lihat ya, ketika Bapak Ibu mengklik portal SSCASN, maka Bapak Ibu akan dibawa menuju halaman pendaftaran P3K Guru formasi tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah di sini sudah muncul ya P3K Guru 2023 terkait dengan portal informasi seleksi guru ASN P3K tahun 2023 Bapak Ibu. Nah, ini di sini kita lihat sudah ada informasi terbaru juga terkait dengan perubahan jadwal penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023 Bapak Ibu. Yang mana untuk kegiatan pengumuman seleksinya itu terjadi perubahan. Untuk pengumuman seleksi insya Allah tanggal 19 September Bapak Ibu untuk pengumuman seleksi sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023. Kemudian untuk pendaftaran seleksi, nah kalau dikatakan pendaftaran seleksi, pendaftaran itu akan terjadi di portal SSCASN Bapak Ibu ya, mulai tanggal 20 September ya, saya ulangi, mulai tanggal 20 September sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023. Jadi mulai tanggal 20 September nantinya Bapak Ibu sudah bisa membuat akun SSCASN 2023. Itu dimulai di tanggal 20 September tapi waktunya agak lama sampai tanggal 9 Oktober 2023 Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk seleksi administrasi nantinya itu dimulai tanggal 20 September sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 Bapak Ibu. Nah, jadi ingat ya tanggal 20 September nanti itu mulai pendaftaran di portal SSCASN. Nah, di sini kalau kita perhatikan Bapak Ibu, untuk jadwal seleksi CSN tahun 2023 Bapak Ibu bisa langsung unduh ya. Ini sudah tersedia juga di portal pppkguru.kemdikbud.co.id. Bapak Ibu guru sudah bisa mendownload atau mengunduh filenya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana nasib untuk P2 dan P3? Di sini sudah ada pengumumannya Bapak Ibu ya untuk P2 dan P3. Tentunya ini menjadi kabar baik dan sekaligus kejelasan soal-soal yang akan diteskan untuk P2 dan P3. Nah, untuk mekanisme yang pertama, mekanisme seleksi untuk penempatan Bapak Ibu, yang mana kalau kita perhatikan pelamar prioritas ya yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi
P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 Bapak Ibu, nantinya menggunakan hasil seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Jadi untuk pelamar P1 atau dikatakan guru lulus PG ya, guru PG maksudnya, nantinya itu tidak perlu lagi mengikuti tes P3K Guru 2023. Nantinya penentu kelulusannya itu berdasarkan hasil seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Jadi tinggal penempatan, kalau ada formasi yang linear nantinya itu langsung penempatan aja Bapak Ibu. Tentunya ini menjadi kabar bahagia ya untuk P1. Nah, bagaimana dengan P2? Ini dia ya kabar baiknya untuk P2 juga. Ini juga sekaligus menjawab banyak keraguan dari teman-teman P2 dan P3. P2 itu adalah XTHK 2, sedangkan P3 itu adalah guru non ASN di sekolah negeri dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, di sini dikatakan seleksi kompetensi teknis penilaian. Jadi nantinya untuk jenis seleksi kompetensi teknisnya untuk P2 dan P3 itu berupa penilaian situasi kerja sederhana. Jadi bukan matematika, bukan IPS Bapak Ibu ya. Jadi materi soalnya nanti untuk seleksi kompetensi teknis. Jadi nantinya P2 dan P3 tetap mengikuti seleksi kompetensi teknis. Tapi ingat, kabar baiknya seleksi kompetensi teknisnya itu materi soalnya itu terkait dengan penilaian situasi kerja sederhana. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini, pelamar dari kategori XTHK 2 ya, pelamar dari kategori XTHK 2 dan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan Dapodik Bapak Ibu ya, dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun itu mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknisnya itu adalah berupa penilaian situasi kerja sederhana. Jadi jangan takut dengan seleksi kompetensi teknisnya untuk P2 dan P3 karena soal kompetensi teknisnya itu sesuai dengan posisi kita sebagai seorang guru Bapak Ibu, yaitu penilaian situasi kerja sederhana. Kemudian juga nantinya akan ada kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, serta wawancara. Ini 4 seleksi kompetensi yang akan diikuti oleh P2 dan P3. Kompetensi teknis, kompetensi manajer, sosiokultural, dan wawancara. Tapi ingat, yang paling penentu itu adalah kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis itu relatif lebih mudah ketimbang pelamar umum karena hanya berupa penilaian situasi kerja sederhana. Ini sama dengan observasi, penilaian kompetensi guru dan kinerja guru. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu. Jadi saya rasa sudah terjawab ya terkait dengan seleksi kompetensi teknis untuk pelamar prioritas 2 yaitu XTHK 2 dan pelamar prioritas 3 atau guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan dengan masa kerja paling rendah 3 tahun. Ini sudah jelas sekali terjawab Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan lulusan PPG? Di sini nantinya untuk lulusan PPG itu akan mengikuti seleksi kompetensi teknis sesuai bidang jabatan ya, sesuai bidang jabatan, yang mana pelamar lulusan PPG dan guru yang terdaftar Dapodik mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis sesuai bidang jabatan, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural serta wawancara. Ini pelamar umum Bapak Ibu. Jadi pelamar umum ini akan mengerjakan soal kompetensi teknis sesuai bidang jabatan. Sedangkan kalau P2 dan P3 seleksi kompetensi teknisnya itu adalah penilaian situasi kerja sederhana Bapak Ibu ya. Tentunya ini menjadi kabar gembira ya untuk guru-guru honorer. Kemudian ada seleksi kompetensi teknis tambahan. Selain kompetensi teknis tambahan dilakukan melalui pengamatan perilaku profesionalisme guru terhadap kompetensi teknis. Pengamatan perilaku profesional guru dilakukan terhadap calon guru selama melaksanakan tugas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan tugas lainnya. Nah, jadi nantinya itu akan ada juga Bapak Ibu ya seleksi kompetensi teknis tambahan untuk guru honorer Bapak Ibu. 1, 2, 3, ada 3 aturan resminya ya Bapak Ibu. Kemudian kategori pelamar guru ASN itu ada 2. Yang pertama kebutuhan khusus dan kategori kebutuhan umum. Kalau kebutuhan khusus itu adalah P1, P2 dan P3 Bapak Ibu ya ini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.